Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berkah ini Allah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang mudah-mudahan insyaallah menjadi salah satu sebab dosa-dosa kita hari ini digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca sejak pagi tadi menjadi salah satu sebab kelak kita berhak, kelak kita layak bersatu di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan yang lebih tinggi, tidak ada harapan yang lebih indah, dan tidak ada permohonan yang lebih patut dipinta melebihi bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata di dalam salah satu syairnya, "Masyagani fi jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyaman." Dari surga tidak ada satupun yang kurindu kecuali karena satu, ada Nabi di dalam sana, makanya aku ingin masuk ke dalam surganya Allah. Seandainya Nabi tidak ada di sana, maka pasti surga bukanlah menjadi tujuanku. Ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, hakikatnya harapannya bukan mau membuat kita masuk ke dalam surga begitu saja. Karena orang yang beriman, orang yang tahu nabinya Nabi Muhammad SAW, maka mereka beribadah, mereka berbuat baik bukan semata-mata karena ingin mereka ditempatkan di surganya Allah, tapi ada harapan yang lebih indah dan lebih besar. Mereka ingin disatukan dengan manusia terindah, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu di rumah pada punya rumah. Ada yang rumahnya besar, ada juga yang rumahnya mungkin sederhana. Seindah apapun rumah yang kita punya, namun jika di dalamnya tidak ada orang yang kita cinta, apalah artinya rumah tersebut? Saat kita pulang ke rumah, rumah selalu menjadi alasan untuk kita kembali, lantaran kita ingin istirahat, iya, istirahat sejenak. Tapi ada alasan yang lebih besar daripada itu, ada orang-orang yang kita cinta di dalam sana. Ada orang-orang yang kita sayang di dalam sana. Maka ibu yang cinta sama suami, suami mau bawa kemana aja, biasanya pada rela. Yang penting di situ ada suami. Rumah yang besar ataupun rumah kecil, ya nggak apa-apa. Yang penting di situ ada suami, yang cinta sama suami. Kalau yang cinta sama anak, anak mau kemana aja, anak kalau bisa sekolah di mana aja. Rasanya ibunya pengen ngikut, pengen tidur di tempat di mana anak tidur di sana. Betul. Karena cinta sama siapa? Cinta sama anak. Anak pergi sekolah, kebetulan nyantri, pesantren. Rasanya kalau ditanya ibunya mau nggak nginep di situ juga, mau. Pengen ikutan pesantrenan juga. Alasannya apa? Pengen belajar.
Bukan, gara-gara anaknya ada di situ. Karena kalau pengen belajar nggak nungguin punya anak, dari dulu aja belajar, kan gitu. Enggak, gara-gara anaknya di situ dia pengen ada di situ juga. Itu karena cinta, dan begitulah keadaan sahabat-sahabat Nabi yang mereka cinta sama Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu ingin bersanding dengan Nabi, nggak cuma di dunia. Mereka nggak cuma pengen ngelihat Nabinya di dunia, tapi mereka juga ingin selalu bersama dengan Nabinya di akhirat. Sahabat yang melihat Nabi di dunia aja nggak puas, begitupun keadaan para aulia salihin yang bahkan mereka hanya melihat Nabi melalui mimpi-mimpinya mereka. Mereka juga selalu mendambakan kebersamaan dengan Nabi, bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Karena nggak ada tempat yang lebih nikmat ataupun situasi yang lebih nyaman melebihi saat-saat itu ada Nabi di samping kita. Ibu kalau lampu mati kebetulan takut, yang dicari siapa, Bu? Kalau di rumah lampu mati takut, yang dicari siapa? Yang dicari siapa? Nyariin yang kita tenang dulu di rumah, apa langsung nyariin PLN? Waktu lampu mati di rumah yang diingat pertama paling tidak suami yang ada di samping. Pak, ada di sini? Ada. Oh ya, tenang. Berarti ada suami. Tenang, dia bersuami. Padahal suami doang, belum tentu juga bisa benerin tuh listrik. Kan gitu, ujung-ujungnya pasti manggil PLN juga ya. Tapi begitu ada orang yang kita sayang, kita tenang. Yang sayang sama anak kita juga, lampu baru mati, langsung yang diingat siapa? Anak. Gimana tuh? Disebutin nama anaknya satu-satu, Kak, Dek, dia nyaut, tenang hati. Oh iya, ada semuanya di sini. Tenang. Saat kita dalam keadaan takut, kita nyari orang yang kita sayang. Dan sahabat Nabi tahu betul bahwa tidak ada situasi yang paling menakutkan melebihi hari kiamat. Tidak ada situasi yang paling mengecam melebihi hari kiamat. Maka sahabat tahu bahwa hari kiamat itu adalah hari yang paling ditakutkan. Maka yang paling mereka dambakan hari kiamat harus ada Nabi Muhammad di samping dia. Hari kiamat kita harus berada di dalam kelompok Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau ada Nabi di situ, tenang, udah urus segala urusan. Dan Nabi selain mengisahkan kepada kita tentang kesulitan hari kiamat, Nabi juga selalu ngingetin sama kita tentang bagaimana caranya kita bisa dekat sama Nabi di hari kiamat. Ternyata hal yang paling membawa kita dekat dengan Nabi di hari kiamat tidak lain tidak bukan adalah salawat yang kita baca di dunia, yang kita hadiahkan khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang aulan nasab bi yaumil qiyamah. Orang nanti di hari kiamat yang paling dekat sama saya, kata Nabi. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya shalah. Yang paling banyak bilangan sholawatnya, dia yang paling dekat sama saya nanti di hari kiamat. Jaminannya udah ada. Cara untuk dekat pun sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada dari kita yang sudah tahu caranya, nggak bisa nunggu sehari mau meninggal baru mau baca sholawat 10.000, nggak bisa. Kalau kita tahu besok betulan mau meninggal, tapi yang disebut sama Nabi yang paling banyak sholawat, yang bukan cuma sekali dalam seumur hidupnya, tapi yang dalam setiap harinya memang mereka banyak membasahi lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau dekat sama Nabi mendatangkan ketenangan, sementara Nabi minta kita mendekat kepadanya, jangan pernah kita lupakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kita berada di barisannya, Nabi adalah manusia yang paling peduli dan paling khawatir dan paling memikirkan nasib kita semua di sana.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling takut tentang bagaimana keadaan kita di sana. Nabi yang paling terdepan berharap kalau nanti di akhirat umatnya lah yang paling banyak memenuhi surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saat turun ayat yang kita sering baca dalam setiap harinya, apa Bu yang biasa kita baca? Surat Waqiah. Ibu baca surat Al-Waqiah tiap hari kan? Biar rezekinya pada lancar. Itu yang diajarin sama Nabi. Ngomongin rezeki, tapi kok kandungan yang ada di dalam surat Al-Waqiah itu tentang kiamat, bukan tentang rezeki. Surat Waqiah yang biasa kita baca, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Jika kejadian itu terjadi, kejadian yang mana? Kejadian yang sering kita dengar tentang keadaan hari kiamat. Waktu itu, keadaan itu, kejadian itu bukanlah kejadian yang dusta ataupun omongan belaka, tapi bahwa sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Kiamat itu pasti ada. Makanya Allah bilang laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kejadian kiamat itu bukanlah dusta, dia bakalan betul-betul ada, kata Allah bilang. Apa yang ada di dalam kandungan ayat itu selanjutnya? Bicara tentang apa? Oh, bicara surga. Oh, bicara neraka. Tapi ada ayat yang paling mengganggu Nabi di dalam surat itu. Sampai katanya dalam riwayat, waktu ayat itu turun, Nabi kita tidak keluar rumah 3 hari. Nabi hanya mengurung dirinya di rumah, menangis sejadi-jadinya, sampai sahabat semuanya bimbang, sahabat semuanya bingung, apa yang bikin Nabi kita begitu khawatir. Turun ayat Allah, Thullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ayat ini apa artinya? Thullatun, sepertiga dari umat terdahulu akan masuk surga, dan sedikit dari umat akhir yang akan masuk surga. Waktu ayat itu turun, Nabi nggak keluar rumah 3 hari berturut-turut, diajak makan nggak mau makan, sampai kata sahabat rambutnya beruban selama 3 hari hanya karena fokus memikirkan ayat yang turun ini saja. Rambutnya ubanan. Nabi itu wafat, kata sahabat bilang, Sayyidina Anas bilang, ditemukan di atas kepala beliau tidak lebih dari 11 lembar uban. Ubannya nggak banyak, 11 lembar aja. Karena beliau punya khas rambutnya yang hitam pekat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ubannya turun, nggak kayak kita yang capek mikirin ini mikirin itu. Ibu-ibu umur berapa udah ubanan semua? Kapan umur berapa kita ubanan? Umur 40. Itu aja kayaknya udah tua banget. Biasanya dari 30 udah nongol ubannya. Iya, karena kita banyakin mikirnya nggak penting. Kalau Nabi mikir sesuatu yang penting, tapi herannya segala sesuatu yang penting di mata Nabi itu nggak lebih kecuali urusan umatnya. Kalau kita nih mikirin listrik, menurut kita penting. Mikirin tagihan sekolah anak, menurut kita kan penting. Mikirin urusan makan, menurut kita penting. Nabi nggak pernah mikirin makan, mikirin bajunya, mikirin bagaimana ngasih nafkah istri-istrinya. Enggak jadi beban pikiran Nabi itu, karena Nabi selalu bilang ada Allah yang menjamin setiap rezeki. Tapi selalu yang jadi beban pikiran Nabi umat. Gimana keadaan umat? 3 hari beliau mengurung diri. Datang Sayyidina Abu Bakar membujuk, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku ada apa denganmu. Barangkali aku bisa membantumu. Barangkali ada yang bisa kita pecahkan bersama. Rasulullah nggak mau ngomong. Rasulullah diam.
Karena Rasulullah masih mengharapkan ada ayat susulan, ada wahyu lanjutan yang mana memberitakan kepada beliau bahwa Allah tidak akan memasukkan penghuni akhir zaman ini ke dalam surga yang jumlahnya sedikit. Enggak. 3 hari datang Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa yang bikin kau tidak keluar rumah kecuali untuk sholat wajib? Apa yang bikin kau bahkan tidak mau menerima tamu? Ada apa ya Rasul? Kata Sayyidina Umar bilang, ceritakan kepada kami agar kami semua bisa membantumu. Gak dijawab sama Nabi. Disuruh makan, gak mau makan Nabi. Nangis saja. Beliau hanya menangis. Sampai satu persatu sahabat-sahabat dekatnya gak ada yang ngajak Nabi ngomong. Maka inisiatif mereka berbondong-bondong menghampiri rumah putri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah. Mereka pengen ngabarin, wahai Fatimah, itu ayahmu sudah 3 hari gak mau keluar, gak mau ketemu orang, diajak makan gak mau. Kami semua bingung, kami semua khawatir. Khawatir beliau sakit, khawatir beliau kenapa-napa. Barangkali mungkin hanya kau satu-satunya yang akan didengar olehnya, wahai Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah keluar dari rumah, mengambil beberapa makanan yang ada di rumahnya. Kemudian Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Rasul yang begitu cinta dengan putrinya seorang Fatimah. Begitu Sayyidatuna Fatimah datang, Rasulullah sambut dengan penuh sukacita. Sayyidah Fatimah bilang, ya Abah, wahai ayah, ku dengar kau tidak keluar rumah sejak 3 hari yang lalu. Kau tidak memakan sesuatu sejak 3 hari yang lalu. Dan hari ini ku bawakan kau makanan, wahai ayah. Mari makan bersamaku. Kemudian Nabi buka. Kata Nabi, ibda'i ya Fatimah, mulailah makan lebih dulu, wahai Fatimah. Sesungguhnya aku tahu bahwa kau sendiri pun sejak 3 hari yang lalu tidak memakan apa-apa, wahai Fatimah. Makan, kata Nabi. Kata Sayyidah Fatimah, anti abda ya Abah, engkau dulu yang mulai. Baru setelahmu akan kususul dengan memakan makanan setelahmu. Dua-dua insan agung, insan mulia yang pernah 3 hari tidak memakan apapun di rumahnya. 3 hari tidak memasukkan segala sesuatu ke dalam perutnya. Bukan karena mereka tidak mampu mendapatkan apa yang mereka minta, tapi mereka hanya rela dan pasrah akan segala ketetapan yang Allah catatkan untuk mereka. Sayyidah Fatimah nggak makan 3 hari, Rasulullah nggak makan 3 hari. Hari itu adalah hari setelah 3 hari mereka tidak makan, mereka makan bersama. Lalu Sayyidah Fatimah pun kemudian membujuknya, ya Abah, ada apa? Apa yang bikin engkau tidak keluar rumah? Apa yang bikin engkau begini bimbang? Apakah ada wahyu yang mengganggumu? Maka Rasulullah bilang, ya Fatimah, Allah berfirman, "Thullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Dibacain nama Rasulullah ayatnya. Sepertiga dari umat terdahulu akan masuk surga, tapi sedikit dari umatku yang akan masuk ke dalam surga. Aku khawatir, fama bahal bi ali ummati. Bagaimana kabar umatku nanti? Gimana keadaan umatku nanti? Sungguh aku adalah orang yang paling inginkan keselamatan mereka, yang paling berharap agar mereka bisa bersama denganku kelak di sana. Maka malaikat Jibril yang melihat Nabi sejak 3 hari tidak keluar, begitu bimbang, begitu resah, begitu khawatir, malaikat Jibril kemudian turun memberitakan kabar selanjutnya dari Allah. Bahkan Allah pun tidak sanggup melihat kekasih hatinya gelisah. Allah pun tidak mau kekasih hatinya gelisah. Setiap ada sesuatu yang Nabi gelisah, pasti apa-apa yang membuat Nabi gelisah, Allah rubah seketika itu juga. Turun ayat susulan. Setelah dikatakan kita di kelompok sedikit yang bakal masuk surga, lalu turun ayat susulan, "Thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin."
Sepertiga dari umat terdahulu masuk surga. Lalu kemudian lanjutannya wa thullatun minal akhirin. Sepertiga itu yang pertama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad sepertiga khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu ayat ini turun, Nabi gembira bukan main, membayangkan bahwa ternyata penghuni surga akan dipenuhi banyak oleh umat beliau yang beliau cintai. Masya Allah, umat beliau yang beliau kasihi luar biasa, umat beliau yang begitu beliau perdulikan bukan main. Dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi salah satu anggotanya, salah satu penghuninya, salah satu yang layak memasuki surganya, surga yang ada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Allah bilang umat Nabi sedikit masuk surga, Nabi bisa nggak makan, Nabi bisa nggak tidur, Nabi bisa menangis, bahkan memikirkan keadaan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sendiri yang bakal menjadi calonnya. Apakah kita ada di ashabul yamin sama ashabul shimal? Ada di golongan kanan, apa ada di golongan kiri? Kita berada di mana? Berada di barisan yang mana? Yang menentukan bukan cuma apa yang Nabi doakan, tapi yang menentukan amal perbuatan kita saat ini. Semakin kita bergegas mendekat kepada Nabi, maka semakin cepat dan besar peluang kita untuk bersanding dengan Nabi. Tapi semakin kita menunda kebersamaan kita dengan Nabi, menunda amal kita untuk dekat dengan Nabi, maka disitulah nanti hari di mana kita paling mengharapkan Nabi, justru kita yang paling tertinggal oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita punya sifat yang luar biasa sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita punya Nabi yang diutus sama Allah, mempunyai sifat yang agung, sifat yang tinggi, sifat yang luhur. Kalau bicara akhlak Nabi, bahkan 1 maulid gak cukup, 2 maulid gak cukup, 3 maulid gak cukup, baru akhlak, belum yang lain-lainnya. Aziz, beliau sungguh luar biasa kedudukannya. Tapi Nabi punya sifat lanjutan, bukan cuma aziz saja, tapi beliau punya sifat haris. Beliau punya sifat begitu peduli. Beliau punya sifat begitu sangat-sangat perhatian. Kepada siapa? Kepada seluruh umat. Kita ingat peristiwa bagaimana Nabi mencari peruntungan hijrah ke kota Taif. Tapi saat Nabi sampai di kota Taif, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi pada beliau? Beliau bukan mendapat sambutan, tapi justru beliau disambut oleh bebatuan. Beliau bukan dapat pelukan, tapi beliau dapat penghinaan yang sangat begitu mencelakan. Beliau mendapat perlakuan yang begitu tidak diharapkan. Apa yang terjadi di Taif? Beliau masuk ke kota Taif, beliau ditimpuki batu, dihujani batu, bahkan bukan orang-orang dewasa yang menghujaninya. Anak-anak kecil kala itu pun didoktrin untuk menimpuki beliau dengan batu-batu kecil yang ada. Batu-batu besar maupun batu kecil kala itu tertuju kepada wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya terluka, wajahnya terluka lebam, tumit beliau berdarah kala itu. Sahabat Nabi yang kala itu menemani beliau di sana bahkan habis sudah sekujur tubuhnya dipenuhi dengan lumuran darah. Bayangkan batu yang dilemparkan, apa rasanya? Coba kita bayangkan, ambil kerikil, timpuki di tembok 10 kali, kita udah bisa ngelihat tembok itu mungkin pecah, rusak. Bayangkan bebatuan itu melayang ke wajah mulianya Nabi Muhammad. Bebatuan itu melayang ke tubuh agungnya Nabi Muhammad. Sakit yang beliau rasa, sakit.
Beliau bahkan belum menyerukan dakwahnya sama sekali di Taif, tapi beliau langsung diusir di hari yang sama beliau masuk. Beliau disakiti di hari yang sama beliau masuk. Saat beliau mampu keluar dari Taif, beliau beristirahat di salah satu perkebunan korma yang ada di sana. Beliau duduk dengan penuh keletihan, tubuh yang sudah lemas tak berdaya. Beliau mengacungkan tangannya di hadapan Allah. Saat beliau berdoa, ya Rabb, kemana kau akan mengirimku? Apakah kau ingin mengirimku kepada musuh? Nabi tanya, apa kau akan mengirimku kepada musuh yang akan menyakitiku, yang akan melukaiku? Jika memang demikian ya Rabb yang engkau inginkan untukku, maka aku ridha jika memang aku harus disakiti oleh musuh-musuhku. Aku ridha ya Allah, enggak apa-apa. Kalau memang kau mau kirim aku kepada musuh, untuk musuh sakiti aku, tapi kau ridha, fala ubali. Kata Nabi, saya nggak peduli, tapi yang penting engkau ridha padaku. Datang malaikat gunung, datang malaikat Jibril. Begitu Allah mendengar doa Nabi, menawarkan apa malaikat itu? Ya Rasulullah, ini utusan Allah untukmu, menawarkan jika kau berkenan, maka gunung Uhud ini, kota Taif ini akan kami timbun bersama-sama dengan reruntuhan gunung yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap penghuninya biar mati binasa di dalam sana. Setiap gunung ada yang jagain malaikatnya. Gunung itu yang di kota Taif dijagain sama malaikat itu. Malaikatnya datang nawarin, gunung ini mau dihancurin sama Allah. Mau nelen semua penduduk Taif yang ada di sana. Kau ridha? Kau mau? Kalau memang kau mau gunung ini dihancurin, Allah perintahkan aku untuk menghancurkan gunung ini dengan izinmu wahai Muhammad. Jika kau izinkan, seketika ini juga akan kuruntuhkan semua gunung ini. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? La. Siapa yang Nabi mau lindungi? Siapa yang Nabi mau jagain? Orang Islam? Bukan. Saat itu mereka bahkan belum lagi beriman. Mereka belum lagi mengimani Nabi. Mereka habis timpukin Nabi. Nah, kalau kita seandainya ditawarin, dikasih kesempatan, ada orang habis jahatin kita, habis timpukin kita, habis zalimin kita, tahu-tahu ada bisikan, ada malaikat datang, mau nggak saya hancurin nih orang? Kalau manusia kayak kita mau banget, pengen banget tuh orang yang jahat biar kena batunya. Orang yang zalim sama kita biar kena batunya. Iya. Tapi Nabi punya sifat haris. Orang yang habis nimpukin dia batu, ditawarin sama Allah, mau nggak gunung dihancurin? Lah, kata Nabi, jangan. Aku berharap dari sulbi, berarti bukan mereka. Aku berharap dari sulbi mereka muncul generasi-generasi yang akan hafal Al-Quranul Karim. Keturunannya berarti yang didoain sama Nabi. Yang jahat kan mak bapaknya, yang jahatnya bapak-bapaknya nih. Tapi Nabi tetap jangan sakitin mereka, jangan hancurin mereka. Aku berharap dari mereka ada keturunan-keturunan yang kelak beriman kepada Allah, beriman kepada ajaranku, dan mereka kelak menghafal Al-Quranul Karim. Doa Nabi di Taif. Nabi berharap mereka orang menjadi orang yang selamat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Nabi baik sama orang yang jahat, baik sama orang yang zalim, sekalipun mereka orang-orang kafir, sekalipun mereka orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, tapi dari rahmatnya Nabi kepada mereka. Kalau sama yang enggak beriman Nabi begitu peduli, bagaimana dengan kita yang beriman? Bagaimana dengan yang beriman? Maka dilanjutin sama Allah, bil mu'minina. Kalau kita tanya, kalau Nabi punya sifat sama semua umat begitu, lalu bagaimana sifatnya dengan orang yang beriman? Bil mu'minina
Raufur Rahim. Sifatnya Nabi sama orang yang beriman, Rauf, Rahim, begitu penyayang, begitu pengasih, begitu cinta, begitu sangat jauh peduli lagi kepada orang yang beriman, kepada orang yang menyatakan bahwa dianya adalah nabinya. Kita semua yang hadir di sini menjadi salah satu bagian orang yang disayang sama Nabi Muhammad, menjadi salah satu bagian orang yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad, orang yang dikasihi dengan Nabi Muhammad. Karena kita beriman. Ibu-ibu di sini beriman nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kalau sama yang beriman Nabi begitu cinta, sama yang beriman Nabi begitu sayang, sama yang beriman Nabi begitu perhatian, lalu gimana dengan yang hatinya hari ini ada cinta buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hatinya hari ini bilang, ya Rasul, aku akan melakukan apa saja asalkan aku bisa bersanding denganmu kelak. Yang hatinya hari ini berkata, ya Rasul, mulai hari ini saya mau berazam, saya mau bertekad untuk mengejar ajaranmu dengan sungguh-sungguh. Yang hatinya hari ini berkata, ya Rasul, cintamu begitu luas untuk kami, cintamu begitu besar untuk kami, ya Rasulullah, kami malu. Mulai saat ini kami akan belajar lebih dalam lagi mencintaimu, ya Rasulullah. Kira-kira untuk orang yang begini bakal dapat apa dari Nabi? Kalau Abu Lahab yang kafir, Abu Lahab yang tidak beriman itu mendapatkan perlakuan dari Allah yang spesial. Apa perlakuan Allah kepada Abu Lahab? Allah meringankan bebannya di neraka, meringankan bebannya di neraka. Setiap hari Senin datang, besok nih, tiap Senin datang, Abu Lahab mendapat keringanan adab dari Allah. Hari dimana orang kalau kepanasan yang dicari apa? Air minumnya. Ibu-ibu kalau lagi matahari terang nyarinya apa? Air dingin, air sejuk. Paling tidak nggak ada air dingin, air minum deh. Pengen air minum, pengen minum aus, panas udara, baru udara dunia. Gimana neraka? Maka dibilang sama ulama, tahu nggak harapan terbesar penghuni neraka apa? Orang di neraka pengen minum. Orang di neraka pengen minum. Maka ada ulama ngelihat air dingin di bawah. Tiba-tiba dia ingat umniyatu ahlun nar, kata dia. Dia ingat harapannya penghuni neraka. Dia lihat tuh air dingin, dia pingsan. Ngebayangin gimana nasib saya kalau saya masuk neraka. Di dunia pengen minum air dingin bisa, di dunia pengen minum bisa, tapi kalau di akhirat tahu-tahu jadi penghuni neraka, gimana caranya? Abu Lahab begitu zalim, begitu jahat sama Nabi, sampai-sampai pernah berusaha berkali-kali bahkan membunuh Nabi. Zalim bukan main sama Nabi. Tapi sekalipun Allah nggak pernah menyanyiakan Abu Lahab. Apa yang kebaikan yang Abu Lahab terjadi? Gak ada, kalau dicari gak ada. Cuman satu kebaikannya Abu Lahab. Dan kebaikannya itu tidak menyangkut antara hubungannya dengan Allah. Kebaikannya menyangkut hubungan dia sama Nabi. Kita tahu Abu Lahab pamannya Nabi. Apa yang terjadi sama Abu Lahab? Begitu datang kabar tentang bagaimana Nabi lahir. Nabi ini kan ditunggu-tunggu kelahirannya, karena Nabi gak punya ayah. Nabi yatim. Maka semua saudara-saudaranya Abdullah, apalagi ayahnya Nabi itu, Abdullah itu anak bontot, anak paling kecil, anak kesayangan. Kalau orang Betawi tahu banget anak bontot gimana, kesayangan. Maka saat tahu Abdullah meninggal dan di situ ada anaknya yang sedang dihamili oleh istrinya, maka semua menanti kapan lahirnya Muhammad, kapan lahirnya putra Abdullah ini. Semua nunggu, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab nungguin kapan tuh keponakannya lahir. Subhanallah, begitu waktu kelahiran Nabi tiba, datang Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, lari tergesa-gesa mau ngasih kabar.
bahwa putra Abdullah alias keponakanmu wahai Abu Lahab lahir sudah dan dia laki-laki. Mau dikabarin itu doang. Hari itu, saat itu saja. Gak ada lagi hari lain, gak ada lagi kesempatan lain setelah itu. Begitu lahir, dikabarin sama Tuwaibah apa yang dilakuin. Dari saking gembiranya dapat keponakan laki-laki, Tuwaibah, engkau merdeka. Engkau merdeka. Terima kasih sudah memberikan aku kabar gembira yang besar ini, kabar yang menggembirakan ini. Engkau merdeka wahai Tuwaibah. Girang bukan main. Orang yang di hatinya bahagia dengan kelahiran Nabi nih. Ada maulid, girang. Mau bikin maulid, girang. Masya Allah. Mau ngasih ngebantu maulid, girang. Nih, dengar baik-baik. Girangmu itu gak sia-sia. Seperti girangnya Abu Lahab. Kala Nabi lahir, Allah tidak menyia-nyiakan kebahagiaan. Dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Imam Bukhari itu ngeriwayatin hadis sahih semua tentang Nabi semua. Tahu-tahu di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari menceritakan tentang Abu Lahab. Kalau ada orang bilang itu cerita Abu Lahab pun zaman kapan? Kalau Imam Bukhari hadisnya yang paling sahih aja percaya sama hadis ini, percaya sama kisah ini, lalu siapa kita yang nggak percaya sama kisah ini? Imam Bukhari yang paling dipuja oleh orang-orang ulama hadis bahwa hadisnya Imam Bukhari nggak ada yang salah. Imam Bukhari mengisahkan kisah ini di dalam kitabnya. Imam Bukhari bilang, "Idza kana hadza kafiran," kata ulama bilang, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhimmu wa tabbat yadahu fil jahim mukhalladah." Kata kalau ini orang kafir sampai namanya ada surat Al-Lahab. Namanya disebut sama Allah di Al-Qur'an selaku penghuni neraka. Namanya abadi di Al-Quran. Dia penghuni neraka. Watabbat yadahu, tangannya diikat sama Allah di neraka. Di neraka berarti dia kekal abadi, gak bakal keluar selama-lamanya. Abu Lahab sama istrinya gak bakal pernah keluar. Orang dia gak beriman sama Allah. Watabbat yadahu fil jahimi mukhalladah ata'annahu. Datang dia suatu waktu, yukhaffafu fi kulli itsnin. Setiap hari Senin katanya diringanin. Gara-gara apa? Disuruh Ribi Ahmad. Cuman gara-gara senang sama kelahiran seorang Ahmad, seorang Muhammad. Fama balu. Gimana kabarnya? Allah bakal perlakuin apa untuk orang yang tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhidan? Apa kiranya balasan Allah untuk orang yang seumur hidupnya bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad dan nyawanya akhir hayatnya ditutup dengan ketauhidan di jalan Allah? Kira-kira bakal dapat apa nih orang nanti di sana? Abu Lahab di neraka disiksa tiap hari, tiap detik. Tapi begitu datang hari Senin, dapat apa? Dapat keringanan beban siksa. Diringaninnya dengan apa? Setiap hari Senin keluar air dari jari jemarinya Abu Lahab. Cita-cita seluruh penghuni neraka pengen minum, yang dapat minum cuman Abu Lahab. Gara-gara apa Abu Lahab minum? Gara-gara senang seumur hidupnya satu kali sama lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum Abu Lahab tiap Senin. Besok Abu Lahab minum. Besok kalau kita minum ingat, ya Allah, kalau Abu Lahab hari ini minum gara-gara senang sama Nabi Muhammad, tiap hari saya mau senang sama Nabi Muhammad. Tiap hari saya mau gembira karena Nabi Muhammad. Tiap hari saya mau bersyukur kepada Allah atas terutusnya Nabi Muhammad untuk kita semua. Biar apa? Biar nanti kita yang paling selamat di sana, yang paling beruntung di sana, yang paling terjaga di sana, yang paling nikmat di sana berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi begitu cinta sama kita, begitu mengharapkan kebaikan kita, maka jangan sekali-sekali ada dari kita yang sudah tahu betul bagaimana cintanya Nabi, tahu betul bagaimana pedulinya Nabi,
tahu betul bagaimana sayangnya Nabi sama kita, kita masih aja mengabaikan syariatnya, kita masih saja mengabaikan ajarannya. Datang waktunya kita belajar, jangan sia-siakan kesempatan yang kita punya. Majelis taklim demi majelis taklim masih terbuka, masih terbentang luas. Jangan sampai ada dari kita yang terhalang untuk duduk bersimpuh di dalam majelis taklim. Ibu, Nabi bilang paling dekat sama saya beruntung. Tapi Nabi ingetin juga sama kita, pengen jalan ke surga biar nggak tersesat. Dekat sama Nabi udah pegang nih kuncinya. Tapi ya orang kalau mau dekat nggak tahu jalan dekatnya gimana caranya? Udah dikasih, gimana mau dekat? Caranya begini, tapi nggak tahu jalannya gimana? Kira-kira sampai apa enggak? Ibaratnya perumpamaannya nih, hari ada jumpa fans. Jumpa fans siapa? Ya saya kasih contohnya saya deh, jumpa fans saya. Jumpa fans saya misalnya. Dikabarin dari jauh-jauh hari, tanggal 17 ada Ustazah Aisyah di Cikupa, katanya dia bilang. Di mana? Di Masjid Muhajirin, katanya gitu ya. Yang datang bisa foto. Yang datang bisa foto sama saya. Ini contoh ya Bu ya, jangan minta foto begini. Ini contoh. Yang datang bisa foto sama saya. Ini contoh. Ibu udah tahu di Masjid Muhajirin bisa sebelahan sama saya. Tapi gimana nyampenya ke Masjid Muhajirin? Gimana nyampe? Ada usaha nggak? Perlu kendaraan kah? Perlu tahu jalannya kah dan alamat dan lain sebagainya? Dan itulah perumpamaan orang udah tahu di akhirat bakal bersebelahan sama Nabi. Tapi kalau nggak tahu jalannya gimana caranya? Gimana caranya? Jadi gimana caranya biar kita tahu besok Nabi tendanya di mana? Besok Nabi sama kelompoknya di mana biar kita bisa nyampe? Kan kita udah dapat kesempatannya. Gimana caranya? Bagaimana cara? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya di dunia untuk menimba ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Ini salah satunya. Ibu ngaji, ibu hadir taklim, dengar tausiah, nuntut ilmu, maka jalannya dibuka sama Allah, jalan pengetahuan untuk masuk surga. Dikasih tahu pelan-pelan, kalau mau ke Cikupa, ini misalnya, naiknya angkotnya ini. Kapan tuh angkot adanya? Jam segini. Nomor angkotnya apa? Ini, dikasih tahu. Oh ada alternatif lain, jangan naik angkot, naik Grab. Alamatnya apa? Jalannya lewat mana? Keluar tolnya mana? Dari sini beloknya kemana? Itu ilmu bukan? Itu pengetahuan bukan? Orang di akhirat juga begitu. Pengen deket sama Nabi, pengetahuannya ditimba dari sini. Kalau dia di sini cuma modal solawat, iya dia udah dapat di peluangnya mau dekat sama Nabi, tapi jalannya nggak tahu. Maka kita bukan hanya basahi lisan dengan solawat. Solawat adalah cara bagaimana kita dapat peluang, dapat keberuntungan bisa bersanding dengan Nabi. Tapi adapun bagaimana caranya kita bisa sampai kepada Nabi, itu adalah dengan kita mempelajari ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sia-siakan kesempatan di mana kita bisa menuntut ilmu, kejar ilmu, di mana kita bisa belajar, ambil pelajarannya dan terapkan ilmu yang kita dengar untuk kita lebih layak dan lebih patut dan lebih pantas untuk bisa bersanding dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hari ini kita berkumpul bersama, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita, ya Allah, anugerah yang paling kita harap, anugerah yang paling kita dambakan, anugerah yang paling kita inginkan, ya Allah, bersanding dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, di dunia sandingkan kami melalui mimpi kepadanya, ya Allah.
melalui kami melihat indah wajahnya dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, dan kelak di barzakh ya Allah, pantaskan kami untuk ditemani oleh beliau saat datangnya mungkar nakir bertanya kepada kami ya Allah. Jadikan satu-satunya orang yang bisa mendampingi kami dan mau menemani kami ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jika tiba waktunya dibangkitkan ya Allah, buat kami mudah menemukan di mana Nabi kami berada ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang kelak berada di bawah panji-panjinya ya Allah, berada di bawah benderanya ya Allah, berada di bawah tendanya ya Allah. Tenda di mana di situ ada para nabi, tenda di situ ada para aulia salihin, tenda di situ adanya orang-orang syuhada, tendanya di situ adanya orang-orang baik. Jadikan kami salah satu orang yang berada di sana ya Allah. Dan jika nanti datang waktunya orang-orang diberikan kemudahan untuk meminum telaga Nabi ya Allah, jadikan salah satu di antara kami dan semuanya yang hadir di sini ya Allah berhak, layak, patut untuk meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami telaganya ya Allah dengan tangan mulianya ya Allah. Berikan kami langsung meminum telaganya dari tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jika tiba waktunya kami ditimbang amal ibadah kami ya Allah, jadikan Nabi sebagai peneman kami ya Allah. Jadikan Nabi yang menemani kami ya Allah saat datang panggilan melintasi sirat. Jadikan kami orang-orang yang melintasi sirat bersama dengan Nabi ya Allah. Jika datang panggilan-panggilan-Mu menuju surga ya Allah, jadikan telinga kami yang mendengar panggilan-Mu ya Allah. Panggilan masuk surga yang tertinggi, surga yang ada Nabi, surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kemuliaan ini untuk kami ya Allah, dan untuk orang tua kami, untuk ahli keluarga kami, untuk anak-anak kami semua ya Allah. Berikan kemuliaan kami bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pulang kami dari sini jangan sampai ada di antara kami yang masih tersisa dosanya ya Allah. Hapus segala kesalahan kami dengan sebenar-benarnya penghapusan dosa ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bersih suci kembali ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit hati, jauhkan kami dari dosa-dosa hati, jauhkan kami dari riya, dari sombong, dari kibir, dari ujub ya Allah. Berikan di hati kami ya Allah rahmat, cinta, kasih sayang untuk-Mu, untuk Nabi-Mu, dan untuk seluruh orang-orang yang saleh dan seluruh orang-orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan semua orang-orang yang karenanya kami berkumpul di sini, Engkau muliakan mereka dengan kedudukan yang tinggi di sini dan di sana ya Allah. Muliakan kehidupan mereka di sini dan di sana ya Allah. Terkhusus untuk Majelis Taklim Cinta Mengaji dan segenap para pengurusnya, para pimpinannya, para pengajarnya, mudah-mudahan insya Allah, dan seluruh orang-orang yang membantu untuk terlaksananya acara ini, Allah berikan mereka kemuliaan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendatangkan kebahagiaan untuk Nabi-Mu ya Allah. Jangan Kau sia-siakan usaha dan perjuangan mereka ya Allah. Berikan keistiqomahan untuk mereka ya Allah. Teguhkan hati mereka, kuatkan iman Islam mereka ya Allah. Dan seluruh kita yang hadir di sini, mudah-mudahan jangan ada satupun dari kami ya Allah, jika Kau ingin sabut nyawa kami ya Allah, kecuali kami dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalimat yang terakhir yang terucap dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kami hidup ya Allah. Matikan kami di atas kalimat tersebut dan bangkitkan kami bersama golongan orang-orang yang berucap syahadat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'an syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.